Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali berkumpul, kembali bertemu di masjid ini setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan seperti biasa, setiap malam Selasa kelima kita akan sampaikan di sini pembahasan terkait perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita akan menuntaskan insyaallah pembahasan tentang haji wada, haji perpisahan Rasulullah. Haji perpisahan Rasulullah. Pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW beliau di tahun ke-10 Hijriah memimpin kaum muslimin melakukan ibadah haji. Beliau berangkat dari Madinah, sementara kaum muslimin, para sahabat berangkat dari tempat mereka masing-masing, lalu berkumpul di Mekkah. Rasulullah tiba di kota Mekkah pada tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Beliau sampai di kota Mekkah di tanggal 4 Zulhijjah, kemudian beliau istirahat sampai tanggal 8 Zulhijjah. Lalu di tanggal 8 Zulhijjah beliau memulai rangkaian manasik haji beliau. Beliau memulai rangkaian manasik haji beliau. Dan di tanggal ke-8 beliau memimpin sahabat-sahabat beliau bergerak ke Mina. Di Mina Rasulullah melakukan sholat zuhur, kemudian melakukan sholat asar, maghrib, isya dan subuh di sana. Lalu di pagi harinya beliau bergerak menuju Padang Arafah. Pada saat itu di Padang Arafah telah dibikinkan untuk beliau tenda di lokasi yang bernama Namirah. Di sana beliau istirahat sambil menunggu matahari tergelincir ke arah barat, atau yang biasa kita sebut dengan masuknya waktu sholat zuhur. Lalu setelah masuk waktu sholat zuhur, Rasulullah keluar dari tenda. Rasulullah bergerak menuju tengah Padang Arafah. Di sana manusia telah berkumpul. Lalu di tengah-tengah manusia Rasulullah menyampaikan khutbah Arafah yang terkenal. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan kalimat demi kalimat perlahan-lahan
Lalu setiap kalimat dilanjutkan, diteriakkan kembali oleh sahabat beliau yang bernama Rabi'ah bin Umayyah. Rabi'ah bin Umayyah. Jadi Rasulullah mengucapkan satu kalimat, sahabat Rabi'ah bin Umayyah meneriakkan ke arah jamaah, sehingga kaum muslimin mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Terus begitu sampai selesai khutbah beliau. Dan ini salah satu cara di zaman dulu untuk menyampaikan pesan, pidato, ceramah atau apapun itu ke lautan manusia, ke halayak manusia yang begitu banyak. Diteruskan oleh sahabat Rabi'ah bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dan dalam khutbah Arafah Rasulullah menyampaikan banyak hal penting. Yang diantaranya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan isyarat kepada para sahabat. Fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadza. Sungguh aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Jadi Rasulullah di saat itu, di momen itu, dia memberi isyarat kepada para sahabat. Bisa jadi ini pertemuan terakhir mereka. Bisa jadi tahun depan Rasulullah tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah salah satu berita besar untuk para sahabat. Kepergian Rasulullah yang sebentar lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, jiwa-jiwa kalian, harta benda kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya negeri kalian ini. Darah dan harta seorang muslim itu suci sebagaimana sucinya tanah Mekah, sebagaimana sucinya hari 9 Zulhijjah, sebagaimana sucinya bulan Zulhijjah. Seperti itu kedudukan jiwa dan harta seorang muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terkait wanita, terkait kaum wanita kalian. Jadi Rasulullah ingatkan para sahabat untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah terkait urusan kaum wanita. Karena kata Rasulullah, akhastumuhunna bi amanatillah, kalian telah menjadikan mereka pasangan-pasangan hidup kalian, sesuatu yang halal untuk kalian, itu dengan jaminan dari Allah. Kalian mengambil mereka dengan nama Allah, menjadikannya halal untuk masing-masing dengan nama Allah. Jadi nggak main-main. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasomtum bihi kitabullah. Kata Rasulullah, sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang dengannya. Apa itu? Kitabullah, wahyu yang turun dari Allah. Lalu termasuk diantara yang Rasulullah sampaikan dalam khutbah Arafah adalah kalimat yang berbunyi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Maksudnya Rasulullah nabi terakhir, rasul terakhir. Wala ummata ba'dakum, dan tidak ada lagi umat setelah kalian. Maksudnya apa? Orang-orang yang muncul di zaman Rasulullah dan setelahnya sampai hari kiamat nanti, semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Semuanya adalah umat dakwah Nabi Muhammad. Berlaku pada mereka syariat Islam, agama Islam. La ummata ba'dakum. Lalu kata Rasulullah, ala fa'budu rabbakum,
sembahlah Rabb kalian, wa sallu khamsakum, kerjakanlah solat 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan saumlah di bulan Ramadan kalian, wa addu zakata amwalikum, lalu tunaikan zakat harta kalian, thayyibatan biha anfusakum, sebagai bentuk menyucikan diri kalian. Di masalah zakat itu adalah masalah yang penting, karena melalui zakat kita menyucikan harta dan diri kita. Lalu kata Rasulullah, wa tahujjuna baita rabbikum, dan berhajilah kalian, kerjakanlah ibadah haji ke rumah Rabb kalian, ke Ka'bah. Wa atiu ulati amrikum, lalu taatilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian. Dan kalau kalian melakukan semua itu, melakukan salat 5 waktu, hanya menyembah Allah saja, melakukan shaum Ramadan, menunaikan zakat, kemudian melakukan ibadah haji, dan menaati pemimpin-pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Nah, ini termasuk diantara kalimat yang Rasulullah sampaikan dalam khutbah tersebut. Satu kalimat yang berisi pesan sederhana tetapi mendalam maknanya. Dengan mengerjakan apa yang disebutkan di sini saja, seseorang bisa masuk ke dalam surga. Dia menegakkan tauhid dalam setiap ibadahnya, tidak menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam setiap ibadahnya. Lalu dia mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan shaum Ramadan, membayar zakat hartanya, kemudian melakukan ibadah haji ke Mekah, dan menaati pemimpin-pemimpin yang ada. Itu sudah cukup membuat seseorang masuk ke dalam surga. Hanya dengan itu. Nah, ini termasuk diantara yang Rasulullah sampaikan dalam khutbah Arafah beliau. Lalu setelah menyampaikan khutbah seperti itu ke lautan manusia yang hadir, dan mereka memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian menutup khutbah tersebut dengan bertanya kepada para sahabat beliau, wa antum tas'aluna anni, kalian nanti bakal ditanyai tentang aku. Fama antum qailun, apa yang bakal kalian jawab tentangku nanti? Kalau kalian ditanya tentang aku, apa yang bakal kalian jawab nanti? Maka para sahabat mereka menjawab serentak, nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi, kami persaksikan bahwa engkau sungguh telah menyampaikan. Engkau sudah menyampaikan semuanya. Engkau sudah menunaikan semuanya. Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami semuanya. Kata para sahabat pada waktu itu kepada Rasulullah. Ketika beliau mendengar jawaban seperti itu datang dari para sahabat, bahwasanya beliau telah menunaikan semuanya dan menyampaikan semuanya, maka Rasulullah mengangkat jari telunjuk beliau ke langit, kemudian berkata, Allahumma, ya Allah, izhad, ya Allah persaksikanlah, Allahumma izhad, ya Allah persaksikanlah, Allahumma izhad, ya Allah persaksikanlah. Jadi Allahumma ditunjukkan ke langit, kemudian ishad, ya, persaksikan ucapan mereka ini. 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Beliau menyebutkan itu, bahwa betul para sahabat telah mempersaksikan Rasulullah telah menyampaikan semuanya. Lalu kata Al-Mubarakfuri setelah menyampaikan khutbah, wa ba'da an faragon nabiyyu min ilqa'il khutbah nazala alaihi qauluhu ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Surat Al-Maidah ayat 3 turun setelah Rasulullah selesai menyampaikan khutbah Arafah. Jadi di hari itu tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, dan hari itu adalah hari Jumat. Kemudian Rasulullah menyampaikan itu menjelang penghujung hari Jumat, di penghujung hari Rasulullah sampaikan seperti itu, lalu turun ayat tersebut. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa besar maknanya. Betapa tidak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan garansi, memberikan jaminan untuk kita semua. Agama yang diturunkan kepada Rasulullah telah disampaikan, telah disempurnakan, dan Allah hanya ridho Islam sebagai agama untuk dipeluk. Para Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka ketika mengetahui kisah ini, mereka iri. Mereka pengen andai ayat ini turun kepada mereka, orang-orang Yahudi. Karena ayat ini ayat yang berisi garansi dari Allah, berisi jaminan dari Allah. Islam, agama Islam adalah agama yang telah sempurna, agama yang telah Allah sempurnakan untuk dipeluk oleh umat manusia. Diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya telah diturunkan kepada Rasulullah, dan Allah menjadi saksi bahwa agama tersebut telah disampaikan. Maka ini menjadi hari yang istimewa. Hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di padang Arafah di tanah suci Mekah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Wa ba'dal khutbah adzana Bilalun thumma aqama. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan khutbah, lalu turun ayat yang tadi kita maksud. Bilal kemudian mengumandangkan azan, dan setelah itu beliau mengumandangkan qomat. Fa shalla Rasulullah bin nasi az-zuhra, thumma aqama fa shalla al-asra. Maka di padang Arafah itu Rasulullah memimpin manusia menunaikan salat zuhur, Kemudian selesai salat zuhur, Bilal langsung berdiri lalu mengumandangkan qomat. Fa shalla al-asra. Rasulullah pun memimpin manusia menunaikan salat asar. Dan ini beliau lakukan di tengah-tengah padang Arafah. Beliau memimpin salat jamaah zuhur dan asar diikuti oleh manusia. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana Rasulullah menjamak dua waktu salat itu, zuhur dan asar, setelah beliau menyampaikan khutbah Arafah. Lalu kata Al-Mubarakfuri, walam yusalli bainahuma syai'a. Antara dua salat tersebut yang dijamak, Rasulullah tidak menunaikan salat sunnah apapun. Jadi zuhur selesai langsung qomat, kemudian asar. Nah, seperti ini kalau kita hendak menjamak salat yang pertama selesai, kemudian qomat, kemudian salat yang kedua. Azannya cukup sekali kalau memang hendak dikumandangkan azan. Qomatnya yang 2 kali. Dan antara kedua salat tidak ada salat apapun. Jadi langsung qomat, kemudian salat yang kedua. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Setelah selesai salat, thumma raqiba hatta atal maut. Setelah selesai salat, Rasulullah kemudian menunggangi hewan tunggangan beliau dan beliau berjalan menuju tempat beliau melakukan wukuf. Jadi beliau kembali ke tempat beliau, lalu beliau melakukan wukuf sampai masuk waktu maghrib. Nah, pada saat itu di tempat beliau wukuf, istaqbalal kiblah,
Rasulullah menghadap kiblat, falam yazal waqifan hatta gharabati syams, dan beliau dalam posisi seperti itu, wukuf sampai terbenamnya matahari. Wa dhahabati sufrah qalilan hatta ghabal qurs. Kemudian masuk waktu maghrib, menguning langit, kemudian tenggelam bulatan matahari. Hari pun berganti menjadi malam tanggal 10 Zulhijjah. Lalu pada waktu itu ketika matahari tenggelam, kata Al-Mubarakfuri, wa ardafa Usamah wa dafa'a hatta atal Musdalifah. Rasulullah kemudian menaiki hewan tunggangan beliau dan Usamah membonceng di belakang beliau. Lalu beliau membawa hewan tunggangan menuju Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah, beliau pun melakukan sholat maghrib, lalu sholat isya, dan lagi-lagi dijamak. Maghrib dulu dikumandangkan azan, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib, kemudian selesai, kemudian qomat untuk sholat isya, lalu sholat isya. Jadi azannya sekali, qomatnya 2 kali. Walam yusabbi bainahuma syai'an, dan di antara 2 sholat itu Rasulullah tidak mengerjakan sholat sunnah sama sekali, langsung maghrib, qomat, kemudian isya. Thumma toja'a hatta tola al-fajr, lalu beliau berbaring istirahat sampai terbit fajar shadiq. Ketika masuk waktu subuh, Rasulullah kemudian bersegera menunaikan sholat subuh. Dan waktu itu beliau lakukan di sana di Musdalifah. Kemudian setelah sholat subuh, beliau kemudian menunggangi hewan tunggangan beliau, lalu bergerak menuju lokasi yang disebut dengan Masy'aril Haram. Jadi ada satu tempat namanya Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu terletak di sekitar Musdalifah. Beliau ke sana, kemudian beliau menghadap kiblat, lalu beliau berdoa, beliau bertakbir, beliau mengucapkan tahlil, ya. Beliau bertasbih, bertahlil, bertakbir di sana menghadap kiblat. Beliau lakukan sendiri, begitu juga para sahabat. Jadi tidak dikomando satu suara, masing-masing. Mereka selesai sholat subuh di Masy'aril Haram, mereka berdoa dan berzikir sendiri-sendiri. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Lalu mereka terus di posisi seperti itu sampai kemudian matahari terbit, menguning menyinari ufuk langit. Lalu setelah pagi datang, matahari terbit dan menyinari bumi, dafa'a minal Musdalifah ila Mina. Rasulullah bergerak dari Musdalifah menuju Mina. Kapan ini berarti? Tanggal 10 Zulhijjah. Jadi bermalam di Musdalifah, paginya bergerak menuju Mina. Dan kali ini Rasulullah membonceng sepupu beliau yang bernama Al-Fadl bin Abbas. Mereka berdua menaiki hewan tunggangan yang sama, bergerak menuju daerah yang bernama Muhassir. Muhassir ini nama satu lembah yang ada di antara Mina dan Musdalifah. Di sanalah Rasulullah kemudian melakukan lempar jumroh. Di sanalah kemudian Rasulullah melakukan lempar jumroh. Lalu setelah selesai dari melempar jumroh, thumman sarafa ilal manhar, Rasulullah bergerak menuju ke tempat menyembelih hewan hadyu. Hadyu ini istilah untuk hewan-hewan yang disembelih oleh jamaah haji. Jadi beliau bergeser ke tempat menyembelih hewan-hewan hadyu. Dan pada saat itu Rasulullah memiliki 100 ekor unta sebagai hadyu beliau. 100 ekor unta. 100 ekor unta ini dibawa oleh Ali dari negeri Yaman. Maka Rasulullah menahar itu menusuk pangkal leher unta, ditusuk, keluar darah,
sampai kemudian selesai, darahnya keluar, lalu untainya itu jatuh terbaring, baru kemudian disembelih dan diurus. Nah, Rasulullah menahar sebanyak 63 ekor unta. 63 ekor unta. Sisanya 37 diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian, dan ini juga harus menjadi perhatian kita semua, ketika Rasulullah melakukan ibadah tersebut, menahar unta, menyembelih hewan sembelihan, menyembelih hewan hadyu, beliau makan daging hewan tersebut. Beliau mencicipi daging hewan tersebut. Beliau juga bahkan menghirup kuah dari daging yang dihidangkan dari hewan itu. Kalau kita di sini kurban. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai lupa. Ketika nanti berkurban lagi dalam kesempatan tahun yang akan datang, ketika kita berkurban, jangan lupa untuk mencicipi daging hewan kurban kita. Karena kita dapati sekarang ada sebagian saudara kita, mereka hanya titip kurban, tidak ikut menikmati daging kurbannya. Tidak ikut menikmati daging kurbannya, tidak ikut merasakan ya kuah dari hidangan tersebut. Sementara dulu Rasulullah, para sahabat, mereka seperti itu. Mereka menyembelih hewan kurban atau hewan hadyu, mereka mencicipi daging hewan tersebut, daging kurban yang mereka persembahkan untuk Allah. Kemudian setelah selesai dari ibadah tersebut, menahar hewan-hewan hadyu beliau, summa raqiba Rasulullah fa'afadu ilal bait. Rasulullah kemudian menaiki hewan tunggangan beliau lalu bergerak menuju Ka'bah. Beliau hendak melakukan tawaf ifadah. Nah, inilah yang pernah kita ceritakan pada waktu itu di sini, bagaimana puncak keramaian itu ada di sekitar Ka'bah. Kalau di Padang Arafah manusia berkumpul di sana, Padang Arafah itu luas. Sementara ini ya, areal Masjidil Haram, areal Masjidil Haram dipenuhi oleh lautan manusia yang sama-sama bergerak melakukan tawaf ifadah. Jadi disitulah puncak keramaian, disitulah puncak menumpuknya manusia dalam rangkaian manasik haji. Dari sebagian teman-teman kita yang pernah ibadah haji, mereka mempersaksikan itulah momen yang sangat berat. Kenapa? Karena mereka bergerak bersama-sama, padat, betul-betul padat lautan manusia, sehingga mereka tawaf ya, bisa sampai memakan waktu sekian jam karena manusia berkumpul di sana. Mungkin di zaman Rasulullah tidak sepadat zaman sekarang, tapi yang pasti manusia waktu itu semuanya kumpul di sana, mengelilingi Ka'bah, melakukan tawaf ifadah. Kemudian di tanggal 10 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan khutbah. Wa khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan khutbah di tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan istilah Yaumun Nahri, hari menahar. Kalau tanggal 9 Yaumul Arafah, hari Arafah. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Tanggal 10 hari Nahar, hari Nahar. Nah, Rasulullah di tanggal 10 kembali menyampaikan khutbah beliau. Dan beliau sampaikan khutbah ini ketika waktu duha semakin meninggi. Berarti semakin menjelang habisnya waktu duha. Dan waktu itu Rasulullah duduk di atas hewan tunggangan beliau. Manusia ada di sekeliling beliau, ada yang duduk, ada yang berdiri. Rasulullah kemudian menyampaikan khutbah tanggal 10. Menyampaikan khutbah tanggal 10. Yang khutbah tersebut ternyata sebagian isinya mengulang, sebagian isinya mengulang apa yang disampaikan pada tanggal 9.
Jadi ingat, Rasulullah menyampaikan khutbah enggak cuma di tanggal 9 di Arafah, tapi juga ketika beliau selesai menunaikan tawaf ifadah. Beliau menyampaikan khutbah. Dan di antara yang beliau sampaikan waktu khutbah tanggal 10 adalah pertanyaan sebagai berikut. Jadi setelah menyampaikan ini, menyampaikan itu, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, "Ayu syahrin hada?" Bulan apakah ini? Pada waktu itu para sahabat mereka diam. Mereka diam dan mereka mengira Rasulullah bakal mengganti nama bulan Zulhijjah dengan nama yang baru. Sehingga para sahabat diam menunggu. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka kembali, "Alaisa Zulhijjah? Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Maka para sahabat menjawab, "Bala, betul wahai Rasulullah." Qala, lalu Rasulullah bertanya lagi, "Ayu baladin hada?" Negeri apakah ini? Negeri apakah ini? Dia bertanya, negeri ini negeri apa? Para sahabat kembali diam. Mereka mengira Rasulullah bakal mengganti nama Mekah dengan nama yang baru. Lalu Rasulullah bertanya, "Alaisat al-baldah? Bukankah ini tanah suci Mekah?" Maka para sahabat menjawab, "Bala, betul wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Fa ayu yaumin hadza?" Maka hari apakah ini? Para sahabat kembali terdiam. Mereka tahu hari itu hari nahar dan mereka mengira Rasulullah bakal mengganti dengan nama yang baru. Lalu Rasulullah bertanya, "Alaisa yauman nahri? Bukankah hari ini hari nahar?" Para sahabat kembali menjawab, "Bala, betul wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menyampaikan kalimat yang terkenal, yang termaktub di buku-buku sejarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Kata Rasulullah, sesungguhnya darah-darah kalian, maksudnya jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya negeri ini, sebagaimana haramnya bulan ini. Nah, lihat di sini dan bedakan dengan yang tanggal 9. Kalau tanggal 9, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum." Kalau ini, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum", ada tambahan a'rad. Apa arti a'rad? Kehormatan, nama baik. Jadi dalam Islam Rasul pertegas bahwa jiwa seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan, nama baik seorang muslim itu haram, suci, sebagaimana sucinya tanah Mekah, sucinya tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar, dan sucinya bulan Zulhijjah. Seperti itu sucinya jiwa, harta, dan kehormatan seorang muslim. Rasulullah sampaikan ini di tengah lautan manusia, di saat puncak ibadah haji waktu itu. Sehingga dari sini mudah-mudahan kita mafhum bahwa kita ketika menjadi seorang muslim, kita semua, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, nyawa kita, darah kita, harta kita, apapun itu harta kita, lalu kehormatan kita, nama baik kita, itu nggak boleh dilanggar. Harta kita nggak boleh diambil, jiwa kita, darah kita nggak boleh ditumpahkan, jiwa kita nggak boleh dihilangkan. Haram. Suci sebagaimana tanah suci Mekah. Begitu juga nama baik. Begitu juga nama baik, kehormatan. Apa maksudnya nama baik kita? Sesuatu yang zaman sekarang sudah betul-betul dianggap murah. Dikit-dikit digibahi, dikit-dikit diomongin. Melakukan sesuatu yang
nggak enak, kemudian digibahin di mana-mana. Ada sesuatu yang membuat bertanya-tanya, disampaikan, dijelek-jelekan di berbagai macam forum, dibikin status, dibikin apa, dibikin bikin kalimat-kalimat, ya, disebar di media-media sosial. Itu semua terkait dengan a'rad. Jadi dalam Islam semuanya itu dijamin suci, haram untuk dilanggar, suci, sesuci tanah suci Mekah. Kalau kita merinding atau khawatir kalau melakukan sesuatu yang gak bagus di tanah suci Mekah, kenapa kita tidak juga khawatir melakukan sesuatu yang melanggar kehormatan seorang muslim, menggibahi orangnya, kemudian mengambil hartanya, bahkan na'udzubillah mencelakai, menumpahkan darah, atau menghilangkan jiwa seorang muslim. Tetapi begitulah pesan yang disampaikan Rasulullah ini rupanya nggak sampai secara maksimal. Dan tugas kita adalah menyampaikannya, meneruskannya kepada orang-orang. Betapa berharganya diri seorang muslim, nyawanya, darahnya, harta bendanya, kehormatannya atau nama baiknya betul-betul terjaga, betul-betul dilindungi. Jadi bayangkan kalau Allah melalui lisan Rasulnya sudah menjamin seperti ini pada momen sepenting ini, maka nggak kebayang dosanya sebesar apa kalau ada orang yang mencoba-coba melanggarnya. Motornya diambil, uangnya nggak dibalikin pas ngutang habis itu nggak dibalikin, pas ditagih pergi ke sana kemari, cari-cari alasan, ngumpet dan seterusnya. Lebih galak lagi ketika ditagih, nggak mau bayar. Balasan atau ganjaran seperti apa yang bakal menimpa orang itu ketika itu semuanya dilanggar? Apalagi kehormatan dan nama baik, digibahi di medsos, digibahi di mana? Di forum-forum, di majlis-majlis nongkrong, ngopi, di tempat-tempat duduk orang-orang ketika lagi bersantai atau ketika istirahat kerja bakti, menggibahi orang-orang yang dia itu seorang muslim. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa balasan yang bakal Allah timpakan kepada orang-orang tersebut, karena sudah Allah jamin, Allah lindungi, Allah setarakan dengan kesucian tanah haram Mekah, bulan suci Zulhijjah, hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Maka setelah Rasulullah sampaikan seperti itu, Rasulullah kembali bertanya, ala hal ballagtu, tidakkah sudah aku sampaikan ini semua? Qalu na'am, para sahabat menjawab, iya, engkau telah menyampaikan. Lalu Rasul berkata, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Mereka mempersaksikan aku sudah menyampaikan semuanya. Dan tidak ada yang lebih bernilai dari tugas seorang Rasul kecuali menyampaikan apa yang telah Allah turunkan. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita break dulu sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi sedikit yang tersisa dari pembahasan di malam hari ini. Tadi sebelum sholat isya telah kita sampaikan bagaimana Rasulullah berkhutbah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah tawaf ifadah. Dan tadilah kita sampaikan bagaimana beliau menekankan tentang
betapa pentingnya kedudukan jiwa, harta, dan kehormatan seorang muslim di sisi Allah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW beliau kembali. Kemudian kata Al-Mubarakfuri, wa aqama ayyamat tasyrik bimina yu'addil manasik wa yu'allimu syara'i wa yadhkurullah wa yuqimu sunanal huda min millat Ibrahim wa yamhu atharosh syirki wa ma'alimihi. Lalu masuk tanggal 11, lalu 12 dan 13, Rasulullah SAW beliau berada di Mina. Selama hari-hari tasyrik itu beliau menunaikan manasik yang tersisa. Di waktu-waktu itu beliau mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin. Beliau banyak berzikir di hari-hari tersebut. Beliau banyak menegakkan sunnah-sunnah petunjuk dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menegakkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada manusia, memperingatkan manusia dari berbagai macam kesyirikan, dan memperingatkan manusia dari berbagai macam bahaya kesyirikan dan sarana-sarananya. Dan itu beliau lakukan di hari-hari tasyrik. Beliau lakukan di hari-hari tasyrik. Dan setiap hari tasyrik, bukan hampir, setiap hari tasyrik yang ada, di siang hari Rasulullah melempar jumroh. Jadi memang di hari-hari tasyrik itu kaum muslimin kondisinya sudah tidak lagi penat sebagaimana hari-hari sebelumnya. Sebagaimana hari ke-9 Zulhijjah atau hari ke-10 Zulhijjah. Di hari-hari tasyrik mereka sudah merasakan ringan dalam melakukan sisa ibadah haji mereka. Dan Rasulullah sendiri beliau memanfaatkan waktu dengan berzikir, mengajarkan agama Islam kepada manusia, karena pada saat itu berkumpul manusia dari berbagai penjuru jazirah Arab. Rasulullah berzikir, Rasulullah mengajarkan mereka syariat-syariat Islam ini. Dan di sebagian hari tersebut, di sebagian hari tasyrik, Rasulullah kembali menyampaikan khutbah. Rasulullah kembali menyampaikan khutbah yang mungkin isinya berbeda dari khutbah di tanggal 9 atau di tanggal 10. Lalu kemudian pada tanggal 13 Zulhijjah Rasulullah SAW mulai berangkat dari Mina, mulai bergeser dari Mina, kemudian singgah di kemah Bani Kinanah. Kemudian Rasulullah tinggal di sana sementara waktu sampai habisnya hari tanggal 13 Zulhijjah. Dan tanggal 13 Zulhijjah adalah hari terakhir tasyrik. Lalu setelah berganti hari dari tanggal 13 menjadi tanggal 14 di waktu maghrib, Rasulullah masih sempat tinggal di sana sementara waktu. Setelah itu beliau bergerak. Nah, di sana, di tempat yang tadi kita sebutkan, di tenda Bani Kinanah, di sana Rasulullah mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah sholat isya di malam tanggal 14, Rasulullah tidur sebentar, kemudian beliau bangun, lalu beliau berangkat menuju Ka'bah. Lalu kata Al-Mubarakfuri, fatafa bihi tawafal wada. Di malam hari itu, malam tanggal 14 Zulhijjah, Rasulullah melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Setelah selesai tawaf 7 kali, Rasulullah kemudian memerintahkan manusia untuk bergerak pulang kembali ke Madinah. Maka malam hari itu, malam tanggal 14, Rasulullah pulang kembali ke Madinah. Dan beliau terus berjalan sampai kemudian tiba di Madinah. Dengan demikian maka total Rasulullah SAW berada di Mekah itu 10 hari. Dari tanggal 4 Zulhijjah sampai malam tanggal 14 Zulhijjah. Dan jangan lupa bahwasanya pada saat itu Rasulullah SAW membawa seluruh istri beliau. Membawa seluruh istri beliau, mengajak mereka menunaikan ibadah haji.
Meskipun ada di antara mereka, yaitu Aisyah, yang mendapatkan haid waktu itu, mendapatkan haid ketika sedang manasik, sehingga beliau mau nggak mau beliau berhenti, ya, menunggu sampai selesai haid. Nah, ini semua adalah rangkaian ibadah haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tadi kita sebutkan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita tentang proses haji wada. Tetapi kalau misalkan kita melihat hadis-hadis yang ada tentang haji wada Rasulullah, maka perlu diketahui bahwa ada satu hadis yang menjadi pokok dari pembahasan ibadah haji Rasulullah. Hadis tersebut adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang. Hadisnya bercerita bagaimana Rasulullah bersiap-siap dari sejak di Madinah, lalu berjalan menuju Mekah, menunaikan satu demi satu manasik haji beliau sampai beliau pulang kembali. Hadis tersebut hadis yang disebut dengan hadis Jabir tentang haji wada, tentang haji Rasulullah. Hadisnya panjang, bahkan sebagian ulama menulis kitab, menyusun kitab tentang sifat haji Rasulullah berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan hadis Jabir. Dan ini termasuk diantaranya adalah apa yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau misalkan ada sifat sholat Nabi, ada sifat wudu Nabi, ada sifat saum Nabi, ada sifat haji Nabi, dan itu berdasarkan hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Kemudian juga sebagian ulama, karena betul-betul pentingnya kedudukan hadis Jabir tersebut, sebagian mereka ada yang mengambil poin-poin penting pelajaran dari hadis Jabir itu. Karena peristiwa haji wada adalah peristiwa besar. Ada banyak pelajaran yang terkandung di sana, dan apa yang kita sampaikan hanya berupa ringkasan. Nah, para ulama banyak mereka yang menyusun kitab-kitab yang berisi faidah-faidah penting dari proses haji wada Rasulullah. Di antaranya adalah Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, yang intinya adalah ingin menunjukkan kepada kita betapa kayanya faidah ilmiah dalam prosesi haji wada Rasulullah. Haji wada Rasulullah bukan sekedar ibadah yang Rasulullah lakukan begitu saja. Haji wada bukan sekedar momen perpisahan Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau, tetapi itu adalah sekumpulan pelajaran penting untuk kita umat beliau, yang sayangnya kalau kita luputkan dan lewatkan begitu saja. Maka cerita tentang haji wada adalah cerita yang patut kita sampaikan berulang-ulang, karena ada banyak pelajaran dan hikmah, ada banyak faedah penting yang bisa dipetik di dalamnya. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini tentang proses haji wada Rasulullah. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, mendatangkan pahala yang besar bagi kita di hari kiamat nanti, dan semoga duduknya kita di sini dari tadi terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.